Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Ayo ikhwah, jazakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah secara online. Insya Allah kita akan kembali ya melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Roja, Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas sebuah fikih di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Baik, kita sampai di pembahasan seputar hal-hal yang terlarang atau haram dilakukan bagi orang yang junub, ya. Bagi orang yang junub. Kemarin sudah sampai pada pembahasan seputar hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau berhadas kecil. Sekarang junub. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi darni amin. Berkata penulis rahimahullah, yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Haram dilakukan atas orang yang junub. Apa yang haram? Sittatu asya'a. Ya, 6 perkara, 6 hal. Apa itu junub? Al-junubu. Junub itu, ini sebab-sebab junub ya. Ini sudah pernah kita bahas hal-hal yang mewajibkan hadas besar gitu ya. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Yang mewajibkan mandi. Apa itu junub? Kata beliau, man aulaja hasyafatan. Ini di antara sebab junub. Yang pertama adalah orang yang aulaja hasyafatan. Orang yang memasukkan kepala kemaluan. Hasyafa itu kepala kemaluan. Ya. Ke mana? Ke kemaluan. Ke kemaluan. Baik dubur maupun kubul. Kemarin sudah ya. Baik kubul maupun dubur. Itu yang memasukkan wajib mandi. Au qadroha fi farjin, atau sekedar atau seukuran kepala kemaluan. Qadroha itu seukuran kepala kemaluan fi farjin, ke dalam farj. Maksud seukuran kepala kemaluan itu apa? Ya, kemarin bagi orang yang tidak punya kepala kemaluan. Misalkan kepala kemaluannya terpotong atau bagaimana. Nah, terus bagaimana kalau dia nggak punya kepala kemaluan? Ya seukuran itu. Misalkan ukuran kira-kira gitu ya. Kepala kemaluan itu 2 cm atau 3 cm ya masuknya seukuran itu ke dalam farji. Farji ini ya baik depan maupun belakang sebenarnya kalau di dalam pembahasan fikih. Artinya kita nggak bahas boleh atau tidaknya, tapi kalau dia masukkan ke farji manapun gitu, maka wajib mandi. Junub dia, jadi junub dia. Au ulija fihi dzalika, atau dimasukkan kepala kemaluan. Artinya yang dijima begitu. Dia juga wajib mandi. Au kharaja lahu maniyun mujibun bil ghusl. Atau keluar mani. Dia keluar mani. Nah, kalau keluar mani di sini ditambahkan mujibun bil ghusl. Yang mana maninya tersebut mewajibkan mandi. Maksud mani mewajibkan mandi itu apa? Jadi mujibun di sini itu keterangan untuk mani. Mani yang mewajibkan mandi. Karena ada keluar mani yang tidak mewajibkan mandi. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang misalkan seorang istri habis berhubungan badan sama suaminya, kemudian suaminya itu apa namanya keluar maninya di dalam
rahim atau kemaluan si istri. Kemudian si istri mandi. Habis jima kan wajib mandi. Nah, selesai mandi, mani si suaminya ini keluar lagi dari kemaluan si istrinya. Itu kan mani kan. Kalau ditanya yang keluar itu apa? Mani. Yang keluar mani. Wajib mandi gak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena bukan maninya dia. Nah, itu maksudnya mani yang tidak mewajibkan mandi. Jadi mujibun ini keterangan untuk mandi. Jadi keluar mani yang mewajibkan mandi baru jadi junub. Itu apa ya, maninya sendiri. Kemarin sudah ya beberapa syarat disebut dia itu kemudian wajib mandi, keluar mandi. Kapan itu ya? Sudah pernah. Silakan disimak lagi pembahasan. Nah, sekarang junub itu apa? Ma'khudun minal janabati wa huwa lughatan al-bu'du. Kata junub itu diambil dari kata janabah yang secara bahasa artinya al-bu'du, jauh. Secara bahasa artinya jauh. Wasyar'an, secara syara, definisi junub adalah amrun i'tibariyun yakumu bil badan. Adalah sesuatu yang i'tibari, sesuatu yang sifatnya maknawi, yang yakumu bil badan, yang dia ada pada badan atau tubuh. Jadi artinya i'tibar itu artinya maknawi, bukan fisik. Jadi artinya orang junub itu nggak kelihatan secara fisik, itu nggak kelihatan. Kamu junub ya kan, nggak ada ciri-cirinya. Orang junub itu bau misalkan. Orang junub itu kalau ngomong rada pelo gitu, enggak. Jadi junub itu nggak ada ciri fisiknya. Maka dia disebut amrun i'tibariyun, perkara yang sifatnya maknawi, yang ada pada badan. Wal maknanya annahu yahrumu ala man qama bihi hadal amru i'tibariyu mulabasatu ahadi sittati asya'a. Maknanya bahwasanya yahrumu haram ala man qama bihi hadal amru i'tibariyu, atas orang yang ada padanya perkara maknawi ini tadi, perkara maknawi itu. Apa yang haram? Mulabasatu, yaitu melakukan ahadi sittati asya, salah satu dari 6 hal berikut. Jadi nggak harus semua, tapi salah satunya saja. Salah satunya. Apa saja? Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Kemudian wat tawaf, tawaf. Kemudian wa masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah yang haram bagi orang yang hadas kecil. Kemarin sudah ya. Sholat, kemudian tawaf, kemudian nyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf, rinciannya sama persis dengan orang yang berhadas kecil. Persis sama. Sama. Jadi kalau mau tahu sholat itu rinciannya apa, tawaf itu rinciannya apa, nyentuh mushaf itu rinciannya bagaimana, membawa mushaf itu rinciannya bagaimana, sudah pernah. Silakan disimak di video rekaman kajian ini ya. Kemudian tambahannya bagi orang yang junub ditambah 2. Yang pertama atau di sini yang kelima itu adalah walubsu fil masjidi. Berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah wa qiraatul Qur'ani bi fasdil Qur'an. Yaitu membaca Al-Qur'an dengan niat membaca, dengan niat membaca. Maknanya annal asya'a sittata allati tahrumu mulabasatu ahadiha alladhi qama bi badanihi dzalikal amrul i'tibariyyu. Maknanya bahwasanya 6 perkara yang haram. Apa yang haram? Mulabasatu, melakukan atau dilakukan gitu, dikerjakan. Ahadiha, salah satunya, alladzi qama bi badaniha, atas orang yang ada pada badan. Dzalikal amru itibari, perkara apa maknawi tadi, perkara maknawi tadi,
hiyal arba'atul lati, yaitu 4 yang tahrumu mulabasat ahadiha alaman laisa bimutawaddiin, yaitu 4 hal yang sama persis yang haram dilakukan salah satunya atas orang yang belum wudhu, nggak punya wudhu. Wasnani zaidani, duanya tambahan. Kayak tadi ya, yang saya katakan bahwasanya 4 yang pertama itu sama persis dengan orang yang batal wudhunya atau berhadas kecil. 2 berikutnya tambahan. Tambahan bagi siapa? Orang yang junub. Ingat, junub sama haid beda. Nanti bagi orang yang haid ada lagi tambahannya. Bagi orang yang haid itu ada tambahan berapa? 4 lagi ya. Karena totalnya 10. Kalau totalnya 10 atau 11 malah. Bagi orang yang haid ada 11 nanti. Kalau di kitab 10, tapi nanti ada 11 tambahan. Nah, sekarang kita bahas tambahan yang haram dilakukan bagi orang yang junub. Ya. Tambahan yang haram dilakukan bagi orang yang junub. Cuma 2. Yaitu tadi apa? Berdiam di masjid dan membaca Quran. Sekarang rincian. Ahaduhuma, yang pertama, tambahan yang pertama bagi orang yang berhadas besar atau junub adalah al-lubthu, berdiam. Ai maksudnya at-taraddudu fil masjidi, yaitu bolak-balik di dalam masjid. Artinya, kata al-lubthu ini tidak mengharuskan orangnya duduk di satu tempat kemudian diam, enggak. Jadi lubthun itu enggak harus orangnya duduk kemudian diam. Oh, itu baru terlarang. Enggak. Masuk pada definisi al-lubth, masuk pada gambaran lubthu fil masjid, itu orang yang taraddud, mondar-mandir di dalam masjid. Ya, dia datang ke masjid kemudian jalan ke depan ke arah mimbar, ke arah mihrab iman, kemudian ke kanan, ujung kanan, terus ke belakang lagi, kemudian ke samping. Nah, itu namanya taraddud ya, mondar-mandir di dalam masjid. Itu juga haram bagi orang yang junub, bagi orang yang junub. Nah, masjid ini ya masjid. Kalau misal orangnya tinggal di pesantren misal, kayak ada pesantren lantai 2 misalnya. Apakah itu masuk masjid? Enggak. Masjid itu ya tempat sholat. Masjid itu ya tempat sholat. Jadi yang haram itu dia di tempat sholat. Kalau sekedar lewat, maka boleh. Lewat itu bagaimana? Lewat itu dia jalan dari satu tempat, kemudian numpang lewat. Kalau digambarkan mungkin begini ya. Misalkan ada apa namanya? Ada masjid gitu, bentuknya kotak. Kemudian sini ada pintu, kemudian sini ada pintu gitu. Nah, kemudian si orang ini dia ya lewat, namanya lewat, misalkan dari sini terus ke sini. Numpang lewat gitu. Nah, itu boleh. Itu boleh. Itu namanya murur ya. Itu namanya murur. Kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau yang tidak boleh bagaimana tadi? Taraddud, mondar mandir. Ini mondar mandir di dalam masjid tidak boleh bagi orang yang junub. Nah, syarat orang junub itu terlarang diam di dalam masjid itu ada 4. Ada 4. Jadi 4 syarat orang junub haram diam di masjid. Apa saja? Yang pertama, lakin in kana muslim. Tetapi syaratnya jika dia satu muslim. Jadi harus seorang muslim. Kalau bukan muslim bagaimana? Misalkan orang kafir. Orang kafir waktu junub, dia boleh nggak masuk masjid? Orang kafir waktu junub, dia boleh nggak masuk masjid? Orang kafir, barakallahu fikum, dia boleh masuk masjid. Itu kalau diizinkan oleh seorang muslim. Orang kafir boleh nggak masuk masjid? Jawabannya boleh. Asalkan ada satu orang muslim manapun mengizinkan dia masuk muslim. Masuk masjid. Masuk masjid. Nggak harus masuk Islam, masuk masjid. Jadi kalau ada orang kafir misalkan, oh saya mau masuk masjid, kemudian ada orang Islam di situ. Pak, saya boleh masuk Kak? Oh boleh, berarti boleh. Berarti boleh. Nah,
Sekarang pertanyaannya, orang kafir, orang yang bukan Islam, itu kan dia ya kalau udah dewasa mesti pernah junub ya. Mesti junub ya. Nggak mungkin nggak junub. Namanya orang dewasa kok. Sudah besar, sudah dewasa. Pasti junub. Kemudian dia nggak pernah mandi wajib gitu kan. Meskipun mandi wajib pun nggak sah gitu kan. Karena syarat sahnya ibadah ya Muslim, Islam gitu kan. Nah ini gimana nih? Apakah orang kafir itu boleh masuk masjid kalau dalam keadaan junub? Jawabannya boleh. Jadi jika ada muslim mengizinkan dia masuk masjid, maka dia boleh masuk ke dalam masjid meskipun junub. Meskipun junub. Jadi syarat yang pertama, orang itu terlarang masuk masjid dalam keadaan junub, itu dia harus muslim. Kemudian syarat yang kedua, laisa binabiyin. Dia bukan nabi. Bukan nabi nih, mukallafan ya, afan. Nomor dua mukallafan. Mukallaf. Dia harus seorang mukallaf. Mukallaf itu kena beban syariat. Kalau tidak melakukan syariat maka dia dosa. Itu namanya mukallaf. Maka artinya kalau ghair mukallaf, orang junubnya itu tidak mukallaf, maka nggak haram masuk masjid. Contohnya apa? Contohnya orang gila. Orang gila kan nggak kena beban syariat. Antum gila apa? Waras kan gitu kan. Kalau waras ya kena beban syariat, wajib sholat, itu kan kena halal haram. Tapi kalau gila nggak kena. Antum nggak sholat pun nggak ada masalah gitu, nggak kena beban syariat kok. Nah, dia harus mukallaf, dia harus kena beban syariat. Artinya kalau ada orang gila, kemudian dia junub dan masuk ke dalam masjid ya boleh, boleh, tidak salah. Gila kok ngapain? Cuma ya nanti takutnya ngapa-ngapain kan di dalam masjid kan. Kemudian yang ketiga, laisa binabiyin. Yang masuk ini bukan nabi. Ini bukan nabi. Artinya nabi, seandainya nabi Muhammad gitu, maksudnya zaman beliau gitu, itu boleh masuk masjid meskipun dalam keadaan junub. Ini boleh tapi nggak ada realitanya gitu. Ini sesuatu yang boleh tapi tidak ada realitanya. Kemudian yang keempat, syarat boleh, syarat orang junub di dalam masjid, berdiam di masjid itu haram adalah wala ma'dzurin. Dia bukan orang yang kena uzur. Dia bukan orang yang kena uzur. Artinya kalau dia orang yang ma'dzur, orang yang kena uzur, maka boleh dia berada di dalam masjid, berdiam di dalam masjid meskipun junub. Siapa orang apa namanya? Orang yang ma'dzur ini, orang yang kena uzur ini dapat uzur boleh di masjid meskipun junub. Kasusnya begini. Misal ada orang dia tidur di dalam masjid. Tidurnya di dalam masjid. Kemudian lagi tidur dia mimpi basah. Dia tidur dia mimpi. Junub dia. Begitu bangun mau keluar dikunciin. Nah, masjidnya udah dikunci nih. Jadi dikunci dia nggak bisa keluar. Tolong, tolong gitu kan. Dikunci dari luar. Nah, orang kayak gini boleh dia di dalam masjid. Kenapa? Karena uzur. Karena uzur. Nah, di sini dikatakan ka'an ughliqa alaihil babu. Contohnya dikunciin pintu atas orang tersebut. Tadi tidur di dalam masjid, kemudian mimpi basah, kemudian pintunya dikunciin. Nah, dia ma'dzur deh, dapat udzur. Au khafa minal khuruj min. Atau gambaran yang kedua, dia nggak dikunciin, dia tidur di dalam masjid, kemudian junub di dalam gitu, mimpi basah. Tapi kalau mau keluar dia takut. Takut kenapa? Takut keluar. Misal kalau zaman dulu kan masih banyak hewan buas gitu kan. Dia mau keluar takut di luar tuh ada hewan buas. Ada macan misalkan, ada buaya, ada ya pokoknya macam-macam gitu kan. Dan dia nggak bisa keluar. Kalau keluar takut dia. Maka dia tetap di dalam masjid nungguin hewannya kabur, nungguin hewannya keluar dulu. Maka boleh bagi orang tersebut untuk diam dulu di masjid, untuk diam dulu di dalam masjid, begitu. Nah, ini orang yang udzur, ini orang yang dapat udzur. Tapi kata beliau, wa yajibu alaihi hina idzin at-tayammum bi turubin lam yadkhul fi waqtil masjid. Orang yang dapat udzur ini
Apa yang harus dia lakukan? Dia kan tadi dikunciin di dalam masjid, atau kalau mau keluar takut ada binatang buas. Maka bagaimana? Apa yang harus dia dilakukan? Maka dia wajib ketika itu untuk tayamum. Biturobin lam yadkhul fi waqtil masjid. Dengan debu yang tidak masuk dalam wakaf masjid. Ini gambarannya ya, ini namanya fikih klasik ya. Ini gambarannya zaman dulu sebenarnya. Zaman dulu kan masjid itu lantainya nggak keramik lah ya. Lantainya masih tanah begitu, masih tanah. Cuma dikasih apa namanya karpet atau tikar atau ya semacamnya. Kemudian yang nggak ada keramiknya, nggak ada keramiknya. Nah terus bagaimana kalau lantainya tanah, gitu, masjidnya lantainya tanah, maka dia nggak boleh pakai untuk tayamum. Kenapa? Karena itu masuk dalam wakafnya masjid. Nah, terus bagaimana kalau dia bawa, misalkan dia bawa-bawa tanah, atau dari luar ada orang yang ngasihin tanah pasir, tanah debu dari luar masjid, maka dia wajib pakai untuk tayamum. Kalau nggak ada yang apa, nggak ada yang ngasih, dia nggak bisa, maka nggak wajib tayamum. Jadi wajib tayamum syaratnya kalau dia punya debu selain debu debu masjid gitu, debu punya masjid yang nempel di tembok, yang apa namanya ada di lantai, itu nggak boleh dipakai untuk tayamum bagi orang yang junub tadi. Kalau dia punya debu yang lain, maka wajib dipakai. Kalau nggak punya, maka ya sudah, tungguin sampai dia bisa keluar. Itu gambaran orang yang makdur. Nah sekarang itu yang pertama, tambahan yang pertama yang haram dilakukan bagi orang yang junub. Kemudian sanihima yang kedua, tambahan yang kedua yang haram dilakukan bagi orang yang junub adalah qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraati wahdaha, yaitu membaca Al-Qur'an dengan niat membaca saja. Dengan niat membaca saja. Taib. Sekarang yang disebut membaca itu apa? Sampai dia dikatakan haram bagi orang yang junub. Jadi kita harus paham dulu makna kiroah di sini. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran jika syaratnya dua. Satu, dengan lafaz, artinya bibirnya bergerak dengan lafaz yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian suaranya dia bisa dengar. Jadi itu dua syarat dikatakan membaca yang haram bagi orang yang junub. Membaca Al-Quran yang haram bagi orang junub. Itu apa? Dengan lafaz artinya bibirnya bergerak. Kemudian yang kedua, dia keluar suara yang bisa didengar minimal oleh dirinya sendiri. Minimal oleh dirinya sendiri. Itu baru haram. Itu baru haram. Adapun kalau satu, dia membacanya dalam hati. Bibirnya sama sekali nggak gerak. Maka boleh dilakukan bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub boleh menggerakkan bibirnya. Boleh membaca dalam hati. Itu satu. Atau dia boleh membaca dengan menggerakkan bibir dan lidahnya, tapi tanpa keluar suara. Tapi tanpa keluar suara. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Ya, kita kan bisa kan ya antum cobain aja gerak-gerakin bibir kayak orang bisu gitu, nggak ada suaranya. Nah, itu gambaran boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Jadi ya ketika dikatakan membaca Quran haram bagi orang junub, gambaran gimana? Syaratnya dua. Tadi itu dengan lafaz, artinya bibirnya bergerak. Yang kedua, dengan suara yang minimal bisa didengar oleh dirinya sendiri. Itu gambarannya dulu. Kemudian pertanyaannya kalau orangnya bisu gitu. Kalau orangnya bisu, kemudian junub gitu kan. Kemudian junub. Kemudian dia lalu melafazkan Al-Quran dengan isyarat yang bisa dipahami. Kayaknya ada ya di Jogja apa ya? Itu pondok tahfidz khusus bagi orang-orang yang bisu dan tuli gitu kan. Nah, itu bagaimana? Ya mereka melafazkan Quran itu dengan isyarat pakai tangan gitu. Itu Masya Allah itu. Misalkan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, orangnya bisu, junub gitu kan.
Kemudian dia melafadzkan Al-Quran dengan isyarat pakai tangan. Kayak yang di pondok di Darul Asom kalau nggak salah. Yang teman-teman ketik aja di Google nanti Darul Asom, gitu. Nanti keluar. Gitu. Itu pondok khusus bagi orang yang bisu dan tuli. Gitu. Bisu dan tuli. Nah orang kayak gini bagaimana? Boleh nggak? Kan nggak keluar suara gitu kan. Nggak ada gerak bibir. Bagaimana? Apakah juga haram? Jawabannya ya haram. Jadi orang bisu kemudian junub, kemudian berisyarat dengan Al-Quran dan isyaratnya dipahami, artinya isyaratnya itu mufhim gitu ya, dengan isyarat yang bisa dipahami, bukan isyarat dia asal main isyarat aja, tapi isyarat yang bisa dipahami, haram juga, maka haram juga. Tapi kalau orangnya sekarang kebalikan, orangnya bisa ngomong nih, orangnya bisa ngomong, kemudian junub, kemudian dia membaca Al-Quran dengan isyarat, dia bisa bahasa isyarat, gitu. Dia baca Al-Quran pakai bahasa isyarat. Nah, dan bisa dipahami. Haram nggak? Maka jawabannya tidak, ya. Tidak haram. Kenapa? Karena dia bisa ngomong. Karena dia bisa ngomong. Jadi isyarat Al-Quran yang dipahami itu haram khusus bagi orang yang bisu. Khusus bagi orang yang bisu. Tip. Kita lanjut ke sini. Membaca Al-Quran itu haram bagi orang yang junub. Tapi biqasdil qiraati wahdah. Dengan niat membaca saja. Jadi ketika membaca, itu kan kita ada niat. Saya baca tuh apa niatnya? Kalau dia niatnya membaca Al-Quran saja, tilawah gitu, niat tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan niat tilawah dalam keadaan junub, dengan lafaz dan bisa didengar suaranya, maka haram. Maka haram. Au ma'a ghairiha. Atau dia dengan niat yang lain, bersama dengan niat yang lain. Artinya yang penting ada niat tilawah. Dia niat tilawah plus misalkan niat ngajar. Niat ngajarin anak-anak. Anak-anak kecil, TPA gitu kan. Kemudian dia baca Quran dengan niat tilawah plus ngajar. Pokoknya ada niat tilawahnya. Meskipun berbarengan dengan niat yang lain, maka haram juga. Maka haram. Jadi niat membaca Al-Quran haram bagi orang yang junub itu dua. Satu, niat membaca saja. Dua, niat selain membaca, tapi yang penting bareng dengan niat membaca. Artinya ada niat membaca, meskipun dibarengi dengan niat yang lain. Itu juga haram. Kapan tidak haram? La in qasada ghairaha wahdaha. Tidak haram kalau dia niat selain niat membaca saja. Selain niat membaca saja. Misalkan selain niat membaca itu apa? Niat zikir. Dia baca ayat kursi misalkan untuk zikir pagi petang misalkan. Baca ayat kursi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kenapa? Karena niatnya bukan kiroah. Bahkan meskipun dia baca dari awal sampai akhir dengan niat zikir, dengan niat doa perlindungan, boleh. Boleh. Dia membaca surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kuat gitu kan. Dalam keadaan junub. Dan dia niatnya bukan niat kiroah, bukan niat tilawah, tapi niat zikir. Dia niat sebagai bacaan penjagaan gitu. Maka boleh. Maka boleh. Atau ruqyah gitu kan. Atau bahkan niat ngajar. Kayak tadi ada guru Al-Quran gitu, junub, kemudian ternyata belum sempat mandi nih, belum sempat mandi. Terus anak-anak muridnya udah pada datang. Nah, anak-anak murid udah pada datang. Dia boleh nggak untuk mengajar Al-Quran dalam keadaan junub tanpa megang mushaf loh ya, tanpa megang mushaf? Maka jawabannya boleh, boleh. Asalkan dia niatnya ngajar saja. Ayo anak-anak, Bismillah, gitu. Boleh, boleh. Yang penting nggak ada niat membaca. Yang penting nggak ada niat membaca. Cukup niat ngajar saja. Atau juga yang boleh bagi orang yang junub, atlaqo. Dia memutlakan. Artinya nggak ada niat apa-apa. Mutlak. Membaca kamu niatnya apa? Ya pokoknya baca aja. Gitu. Nggak niat kiroah, nggak niat taklim, nggak niat zikir, ya pokoknya baca aja. Kadar membaca tanpa niat. Itu juga boleh.
dilakukan bagi orang yang junub. Tapi dengan catatan ini boleh tapi makruh. Tapi makruh gitu. Baik, ini adalah hal-hal yang dilarang atau terlarang bagi orang yang junub. Wallahu ta'ala bishawab. Afwan tadi telat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan hal-hal yang haram bagi orang yang haid, bagi orang yang haid. Sini disebutkan ada 10, tapi nanti ada tambahan satu dari pensyarah yaitu toharoh. Toharoh dengan niat ta'abbud. Begitu, Allahu alam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Gitu. Tidak ada ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini jelas dan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu.